banyak, ya. Payan bagi al-mulazimah ala hadal ajral azim, maka hendaklah kita lazimkan itu wudu. Kenapa? Karena pahala yang sangat besar buat kita. Ya kan? Banyak wudu terus. Wasahiyun, dan yang ke-16 adalah orang yang dermawan. Orang yang dermawan itu yang mana sih? Dermawan itu paman aqal ba'dha wa abqal ba'dha. Kalau dia punya rezeki, setengahnya dikasih orang lain. Itu namanya dermawan. Punya duit 100 ribu, yang 50 dikasih. Ya kan? Itu namanya dermawan. Tapi kalau lebih dari setengahnya, namanya sangat dermawan. Lebih lagi namanya sangat amat dermawan. Ya kan? Ada orang yang baik kudu dipinta, ada yang orang baik kagak dipinta. Pokoknya tahu nih, dia lagi susah kita bantuin. Itu namanya orang yang sangat baik. Ya kan? Dia nggak minta, tapi kita kasih, kita tahu gitu kan. Ada orang yang kalau mau ngasih itu kudu dipinta dulu. Tapi kalau dipinta dikasih. Ada yang kudu dipaksa dulu, ya kan? Kalau dipaksa baru ngasih, gitu kan? Ada yang dipaksa, tetapnya kagak ngasih, ya kan? Itu namanya bukan baik namanya. Sama-sama kagak ada kalau gitu kali ya. Sama-sama nggak ada. Ya. Nah, jadi orang yang dermawan itu adalah orang yang tidak mau lihat orang lain susah. Ya, pokoknya dikasih aja. Ini orang susah kelihatan butuh nih, dikasih. Jadi nggak minta aja, dikasih sama dia. Ya, namanya dermawan. Itu musuh setan yang ke-16. Kan ada 20 dikit lagi. Yang berarti yang ke-17. Wahasanul khulqi. Orang yang paling dibenci setan adalah orang yang baik akhlaknya. Ya. Nabi pernah ditanya, ya Rasulullah, ayul mu'minin afdal, mukmin yang mana paling utama? Ahsanu khuluqan, kata Nabi, orang yang paling baik akhlaknya. Jadi bukan orang yang paling pintar, tapi orang yang baik itu adalah orang yang paling utama, adalah orang yang paling baik akhlak. Makanya Nabi diutus ke dunia buat apa? Li utamima makarimal akhlak, untuk memperbaiki akhlak. Ya, makanya dengan adanya peringatan Maulid nih, ya akhlak kita mudah-mudahan lebih baik lagi, kan? Tuh, akhlak Nabi itu 3. Jadi dari ribuan hadis, jutaan hadis disimpulin menjadi 3. Yang pertama apa? Seperti akhlak Nabi itu 1, diam, bicara manfaat. Nah, jadi akhlak Nabi itu pertama itu berbicara bermanfaat. Kalau tidak, diam. Ini seperti akhlak Nabi. Nah, jadi kita boleh ngomong, tapi manfaat. Kalau tidak manfaat, lebih baik diam. Karena diam itu selamat, diam itu emas. Yang kedua, seperti akhlak Nabi itu apa? Mencintai orang lain seperti mencintai dirinya sendiri. Makanya Nabi nggak menyakitin orang lain seperti itu. Kenapa? Nabi itu mencintai orang lain seperti mencintai diri. Apa patokannya? Patokannya apa yang kita senengin pasti orang senengin. Apa yang kita benci pasti orang lain benci. Kalau saya senangnya dibagi, maka saya banyak bagi. Kalau saya senangnya dipuji, maka saya banyak puji orang lain. Kalau saya senangnya dihormati, maka saya menghormati orang lain. Itu akhlak Nabi. Apa yang saya benci, saya nggak mau dipelitin, maka saya jangan pelit orang lain. Saya nggak mau dihina, maka saya tidak mau menghina orang lain. Saya ya pengennya ditanya, maka saya harus nanya orang lain. Jadi patokannya itu, apa yang saya benci pasti orang lain benci. Apa yang saya senengin pasti disenengin orang lain. Nah ini akhlak Nabi itu. Jadi patokannya itu aja, ya kan? Ya.
Tuh, saya nggak mau diomongin sama orang lain, maka saya nggak mau ngomongin orang lain, begitu aja. Jadi sesuatu yang kita senangin pasti orang lain senang. Sesuatu yang kita benci pasti orang lain. Itu akhlak Nabi. Yang ketiga, akhlak Nabi itu apa? Akhlak Nabi itu adalah meninggalkan pekerjaan yang sia-sia, yang gak ada manfaatnya. Nabi nggak pernah tuh ngobrol sampai larut malam, gak ada manfaatnya. Akhirnya subuhnya kesiangan. Tanda-tanda Allah menjauhi seseorang adalah ketika seseorang itu mengerjakan sesuatu yang sia-sia. Itu tandanya kita dijauhi sama Allah. Nah, jadi seperti anak Nabi melakukan sesuatu pekerjaan pasti ada manfaatnya. Kalau nggak ada manfaatnya ditinggalkan sama Nabi. Nah, mulai saat ini seiring dengan peringatan Maulid, maka kita tiru anak Nabi. Diantaranya adalah mulai sedikit-sedikit meninggalkan pekerjaan yang tidak ada manfaat. Terutama Jumat tuh, Jumat. Pokoknya kalau udah di rumah Jumat, udah cepet-cepet ke masjid. Ngapain nongkrong, ngapain ngerokok dulu, ngapain ngopi dulu, ngapain nonton TV dulu. Ya udah, yang gak ada manfaatnya langsung. Kalau udah suara ajan, udah ke masjid. Jangan. Artinya apa? Kita berusaha sedikit-sedikit meninggalkan pekerjaan yang tidak ada manfaatnya. Gitu kan? Nah, kalau masih leha, baru ajan, tak dulu ngerokok dulu. Udah komat, tak dulu kopi dulu. Ya akhirnya apa? Ke masjid, tapi ketinggalan. Berarti kita masih mengerjakan sesuatu yang tidak ada manfaatnya. Nah, itu ya. Nah, jadi akhlak yang paling mulia adalah apa? Meninggalkan pekerjaan yang sia-sia, berkata baik atau diam, dan mencintai orang lain seperti mencintai diri kita sendiri, ya. Itu yang ke-18. Yang ke-19, wal musaddiqu rabbahu bima dominalah. Yang ke-19 adalah setan benci kepada orang yang yakin rizkinya udah diatur sama Allah. Nah, makanya dia nggak takut pisan. Pokoknya gue mau waktunya sholat gue nggak takut sama bos. Setan takut tuh, ya. Kenapa? Karena dia yakin rizkinya diatur sama Allah, nggak bakal berkurang, nggak bakal bertukar. Pokoknya dia ngutamain Allah terus, ya. Dan yang terakhir adalah yang ke wal muhsinu illa mustawratil aramil, ya kan, berbuat baik kepada janda-janda miskin, jangan bukan janda-janda muda nih, jangan janda-janda miskin, wal musta'idu lil maut, dan juga mempersiapkan diri buat mati. Itulah 20 orang yang ditakuti oleh atau yang jadi musuh setan. Mudah-mudahan kita menjadi musuhnya setan, jangan jadi temannya. Dan kalau jadi teman kita di akhirat kita di neraka. Tapi kalau jadi musuhnya, insya Allah setan di neraka, kitanya di surga. Itu mudah-mudahan bermanfaat. Kita doakan Bapak RT biar sehat selalu, biar amanah, biar terus jadi RT. Apa mau naik jabatan? Naik jabatan. Lurah. Naik jabatan. Amin. Dan juga anak-anaknya biar jadi anak-anak yang saleh dan salehah, keluarganya sakinah mawaddah rahmah, dan juga dimudahkan segala urusannya. Kita yang hadir, Allah jaga kesehatan kita, Allah murahkan rezeki kita, Allah mudahkan segala urusan kita, Allah mudahkan kita dalam bayar hutang, dan juga Allah kabulkan semua hajat dan cita-cita kita. Allah mudahkan rezeki kita, diberikan yang banyak, yang halal, yang berkah, dan juga anak-anak kita yang sedang belajar, Allah mudahkan dikasih ilmu yang manfaat dari pesantren daripada betah, biar pada sehat, yang saleh dan salehah. Ampun kita dengan kita biar aman, dijaga musibah, bencana, penyakit. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sebelum saya tutup, saya laporan dulu. Kemarin saya dengan juga beberapa orang ke tukang baju